Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali, saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Ratusan warga Kepulauan Yapen berunjuk rasa menolak pemekaran Papua menjadi 4 provinsi. 150 polisi diterjunkan untuk mengamankan kedatangan penjabat gubernur Papua Barat. Dinas Peternakan dan Balai Karantina Hewan perketat pelabuhan dan bandara, antisipasi penyakit mulut dan kuku sapi. Ratusan orang yang mengatasnamakan solidaritas masyarakat adat peduli demokrasi, hukum, dan HAM Rabu kemarin berunjuk rasa menolak pembentukan daerah otonomi baru serta menuntut pemerintah pusat mencabut penyaluran dana Otsus Jilid 2. Ratusan orang berunjuk rasa dengan berjalan kaki dari Kampung Yapan menuju ke kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen. Pengunjuk rasa menilai pemerintah pusat serius membentuk daerah otonomi baru. Namun di sisi lain, pemerintah tidak serius menangani masalah hak asasi manusia di Papua, seperti membatasi kebebasan berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Kami menegaskan kepada pemerintah pusat agar segera cabut Otsus Jilid 2 dan hentikan pemekaran DOB di seluruh tanah Papua. Kami mendukung penuh Majelis Rakyat Papua sebagai lembaga representasi kultur melakukan uji materi terkait Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Kami menegaskan kepada pemerintah pusat agar segera membuka akses bagi Komisaris Tinggi HAM PBB untuk mengunjungi Papua dan Papua Barat sebagai upaya untuk meyakinkan masyarakat adat pribumi Papua tentang keseriusan pemerintah terhadap dugaan pelanggaran HAM di tanah Papua. 4. Kami menegaskan kepada pemerintah pusat segera melakukan tindakan pilihan bebas bagi masyarakat adat penduduk pribumi Papua dan Papua Barat sebagai solusi demokratis tertinggi yang damai, bermoral dan bermartabat guna mengakhiri konflik berkepanjangan di atas tanah Papua. Pengunjuk rasa juga mendukung penuh Majelis Rakyat Papua sebagai lembaga yang melakukan uji materi terkait rencana pemekaran Papua menjadi 4 provinsi. Mereka juga meminta pemerintah pusat membuka akses bagi Komisaris Tinggi HAM PBB untuk mengunjungi Papua dan Papua Barat. Selanjutnya aspirasi ini akan kami sampaikan teruskan sesuai dengan permohonan atau penyampaian dari bapak-bapak sekalian. Jadi di DPRD ini ada Undang-Undang Nomor 12 dan ada peraturan DPRD Nomor 1 tentang tata tertib DPRD yang mengatur tentang penyampaian aspirasi dan tindak lanjut aspirasi masyarakat. Sehingga ini akan kami lakukan sesuai dengan mekanisme yang ada di DPRD. Saya pikir itu, dan teman-teman ini akan bekerja untuk meneruskan aspirasi. Ya. Pengunjuk rasa diterima Ketua DPRD Yapen Yohanis Raubana. Ia berjanji akan menyampaikan aspirasi mereka dan akan membahasnya sesuai mekanisme di DPRD. Usai berunjuk rasa, ratusan pendemo membubarkan diri dengan tertib dan aman. Eman melaporkan dari Kepulauan Yapen, Papua. ...150 polisi diterjunkan untuk mengamankan kedatangan penjabat Gubernur Papua Barat yang rencananya tiba di Kabupaten Manokwari hari ini. Ratusan polisi ditempatkan mulai dari Bandara Rendani hingga kantor Gubernur Papua Barat. Kapolres Manokwari AKBP Parasian Herman Gulto mengatakan pengerahan polisi ini untuk menjamin tidak terjadi gangguan saat kedatangan penjabat gubernur. Tentunya akan ada personil yang kami terjunkan untuk melaksanakan pengamanan baik di bandara maupun di kantor gubernur. Untuk rundown-nya juga beliau masih kami tunggu hari ini dan tentunya nanti kami akan menyesuaikan pola pengamanan yang terbaik bagi hal tersebut. Namun informasi dari masyarakat sudah sangat mendukung bahwasanya situasi kondusivitas di Kota Manokwari ini kondusif sampai dengan kedatangan beliau. Bukan, kalau pengamanannya masih siaga 1 atau normal, Bang? Oh tidak, sudah tidak siaga 1 sudah kami cabut kemarin hari Minggu. Untuk
jumlah personil berapa? Jumlah personil rencana akan kami turunkan sekitar 150 personil. Untuk pemantauan hasil saat ini di lapangan kan masih aman atau ada? Di lapangan kita aman sekali, Manokwari kita sangat aman, sangat kondusif dan sangat aman. Ya, dan terima kasih, saya dari Polres Manokwari mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat, komponen masyarakat yang mau bersama-sama menjaga kota kita ini. Kapolres menambahkan hingga saat ini situasi di Manokwari masih terbilang aman. Ia juga memastikan tidak ada hal menonjol yang mengganggu keamanan serta ketertiban saat pelantikan Gubernur Papua Barat pekan lalu. Saat pelantikan penjabat Gubernur Papua Barat, sempat terjadi penolakan oleh sejumlah orang yang menolak keputusan Presiden yang menunjuk Paulus Waterpauw menjadi penjabat. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Pemerintah Kabupaten Mimika mengurangi jumlah tenaga honorer yang bertugas di sejumlah OPD Februari lalu. Kebijakan tersebut berdampak pada 256 tenaga honor di Dinas Kesehatan Mimika yang kini terpaksa menganggur karena harus dirumahkan. Dinas Kesehatan Mimika sejauh ini telah berkoordinasi dan akan berusaha kembali mempekerjakan ratusan tenaga kesehatan tersebut. Saat ini, nama-nama 256 tenaga honorer Dinkes telah diajukan dan hasilnya masih menunggu surat keputusan Bupati. SK-nya turun. Tapi memang siap kembali bekerja mereka? Mereka kalau ada SK kembali bekerja. Kenapa sebenarnya ini? Saya pikir supaya tidak PHP. Kalau suruh kembali bekerja, begini SK-nya ada turun, satu. Yang kedua, suruh kembali bekerja, mereka bekerja terus terjadi sesuatu. Karena tenaga non-ASN ini kan diberikan perlindungan oleh Pemda, oleh THPD, yaitu ada jaminan kesehatan dan jaminan ketenaga kerjaan. Jadi saya pikir baguslah. Kita harus mengelola sumber daya kesehatan ini, bukan masalah kalau saya. Hanya tinggal pengelolaannya. Saya pikir tenaga kesehatan di Timika ini sudah bagus-bagus kok. Pengelolaannya itu yang harus lebih baik. Kemudian pada tataran kebijakan, kami dinas-dinas ini mestinya secara rutin harus diundang untuk berdiskusi bagaimana sih progres dari masing-masing bidang. Kayak dinas sekitar 3 bulan, apa tantangannya, apa masalah. Saat ini 256 tenaga honor dinas masih berharap cemas menunggu SK Bupati. Mereka berharap bisa kembali bekerja untuk menafkahi keluarga mereka. Dari Mimika, Papua, Igo Batmomolin melaporkan. Mengantisipasi penyebaran penyakit mulut dan kuku pada sapi, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Mimika bekerjasama dengan karantina memperketat pintu masuk bandara dan pelabuhan. Saat ini memang belum ditemukan kasus penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak di Mimika. Kendati demikian, Dinas Kesehatan tetap waspada mengantisipasi dengan melakukan pengecekan hewan ternak di kampung-kampung. Sejauh ini Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sudah mengambil sampel dari hewan ternak yang didatangkan dari luar Mimika, namun belum terindikasi terserang penyakit. Selain itu, pengecekan juga sudah dilakukan terhadap daging sapi yang dijual. Jadi informasi untuk masyarakat, khususnya yang ada di Timika, bahwa memang penyebaran penyakit mulut dan kuku itu sudah terjadi menyebar dengan dahsyatnya di bagian-bagian provinsi yang lain yang sudah teridentifikasi, banyak di Sumatera, mulai dari Aceh, semua Medan, semua sudah ini. Terus di daerah Pulau Jawa itu semua sudah menyebar. Cuma satu saja daerah istimewa Yogyakarta yang belum teridentifikasi, masih putih. Nah, termasuk di wilayah timur itu semua wilayah timur, Makassar, NTT sampai ke Papua itu belum terindikasi ada penyakit mulut dan kuku. Dan kami dari Dinas Peternakan kemarin, hari Sabtu kemarin ini, kami sudah mengunjungi, mengawasi ke setiap peternak-peternak di kampung-kampung yang ada di Kota Timika, dari Mapur Jaya sampai ke SP6, SP2 sampai SP7, Kuala Kencana,
kami bagi tim untuk mengawasi semua ternak-ternak sapi yang ada di sana. Kami ambil sampel berapa di tempat-tempat ternak sapi yang banyak, dan ya puji Tuhan tidak ada sama sekali terindikasi penyakit mulut dan kuku. Ini yang kami harapkan, sehingga di banyak kota yang sudah menyebar itu sudah pada tutup wilayah untuk memasukkan ternak. Kami juga khawatir kalau ada ternak masuk, itu kami jaga juga. Kedepannya juga kan ada Idul Adha, ini yang kami juga sementara ternak-ternak yang masuk itu sudah agak sulit karena sudah ditutup wilayah-wilayahnya untuk mencegah adanya penyebaran penyakit mulut dan kuku pada ternak sapi. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan telah bekerja sama dengan pihak karantina untuk terus melakukan pemantauan di setiap pintu masuk guna mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku pada hewan. Penyakit mulut dan kuku sapi tidak menular ke manusia, sehingga warga diminta tidak perlu khawatir. Penyakit ini biasanya menyerang hewan berkuku seperti sapi, kambing, atau babi. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Hingga saat ini hepatitis akut belum terdeteksi di Kabupaten Mimika. Seperti diketahui, penyakit ini sudah menyebar di sejumlah daerah di Indonesia, seperti Pulau Jawa dan sebagian Sumatera. Sejauh ini Dinas Kesehatan terus memantau perkembangan dan meminta masyarakat tetap waspada. Kepala Dinas Kesehatan Mimika, Reynold Ubra, mengatakan penyakit hepatitis akut ini berbeda dengan hepatitis A yang umum terjadi. Hepatitis A kerap menyerang hati atau liver akibat terlalu banyak mengkonsumsi alkohol dan lain sebagainya. Sedangkan virus hepatitis akut merupakan peradangan dan terjadi dalam waktu singkat. Peringatan buat kita adalah hepatitis yang kita tidak tahu penyebabnya. Karena yang kemarin itu kan, yang selama ini kan sudah tahu A, B, C, D sampai E hepatitisnya. Yang ini kan belum diketahui. Mudah-mudahan tidak ada lagi demikian. Tapi sistem surveillance kami jalan. Jadi misalnya ada kasus, puskesmas akan lapor, teman-teman dari ini juga akan melapor dari rumah sakit. Hepatitis kita tinggi itu berapa persen? Kalau dari dulu kira-kira ada pada kisaran sekitar 6-10%. Karena kasus ini kasus malaria banyak. Satu, yang kedua gangguan fungsi hati. Jadi ini kan disebabkan oleh virus hepatitis ya, bukan gangguan fungsi liver. Hepatitis akut sebagian menyerang pada anak-anak. Virus ini menular melalui pencernaan dan nafas. Dinas Kesehatan meminta warga Mimika agar menerapkan pola hidup sehat dan higienis agar tidak tertular. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Imunisasi bagi balita bisa memperkuat daya tahan tubuh dari serangan penyakit, khususnya virus. Untuk itu, Pemda Manokwari mencanangkan pentingnya imunisasi yang mulai berlangsung dari bulan Mei hingga Juni. Wakil Bupati Manokwari, Edi Budoyo, menghimbau masyarakat agar tidak ragu membawa anak-anak mereka untuk diimunisasi agar terlindung dari berbagai macam penyakit, seperti campak, rubella, difteri, hepatitis, dan penyakit lainnya. Pemkab Manokwari meminta Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan Pustu agar gencar memberikan imunisasi di kampung-kampung, sehingga 95% warga di Manokwari sudah mendapat imunisasi. Kasus hepatitis yang sampai hari ini belum ditahu penyebabnya, memang secara isu nasional di Indonesia katanya sudah ada. Tapi untuk Manokwari sendiri sampai hari ini belum ada yang terlaporkan. Semua layanan memang dari sisi bagaimana melakukan survei atau surveillance yang secara dini itu sudah dilakukan oleh teman-teman di semua layanan, tapi kemudian belum ada masyarakat yang melaporkan kasus yang mengarah ke hepatitis yang tidak terduga itu atau yang secara akut yang belum diketahui penyebabnya, belum ada. Gejalanya sendiri? Kalau gejala mungkin sama dengan hepatitis yang lainnya, ada demam, ada muntah, ada panas, jadi curigaannya mengarah ke sana, tapi kemudian penyebab sesungguhnya itu belum ada penelitian yang sampai hari ini dilakukan oleh
kesehatan di seluruh Indonesia. Penularannya itu bagaimana dia bilang ya? Penularannya lebih ke kontak. Jadi misalnya orang yang berpergian atau kemungkinan dia dirawat di salah satu daerah yang ada kasusnya. Ya kan, misalnya orang yang berpergian ke Makassar, mungkin sudah ada kasus di sana, kemudian mungkin dia kontak erat dengan pasiennya, maka ada kemungkinan juga dia akan tertular. Mungkin penyebarannya mungkin bisa jadi hampir mirip-mirip dengan COVID ini, akibat dari kontak eratnya berpergian lalu kemudian kontak dengan orang yang terinfeksi lalu bisa membawa ke. Kalau secara nasional kan untuk penyebarannya pada masih anak-anak. Iya. Tingkat sosialisasinya sendiri seperti apa? Nah, kalau sosialisasi mungkin masih berkisaran di media sosial saja yang menyampaikan informasi yang begitu. Sejauh ini di Manokwari belum tercatat ada pasien yang terjangkit hepatitis akut. Kendati demikian, warga diminta tetap waspada. Secara umum, gejala hepatitis antara lain demam, muntah, panas. Program imunisasi ini juga didukung Basarnas Manokwari. Basarnas siap terjun ke masyarakat membantu menggalakkan program pemerintah. Karena sudah dipercayakan untuk menjadi tuan rumah dalam pembukaan pencanangan imunisasi. Pada intinya kami Basarnas siap untuk melayani masyarakat. Di samping tugas pokok kami juga melayani masyarakat. Namun ada posyandu yang di dalam lingkungan Basarnas ini yang bertugas untuk melayani masyarakat yang ada di sekitar wilayah kantor. Sesuai dengan arahan tadi sambutan dari Bapak Bupati tentang peran pemerintah dalam penanganan artinya masalah-masalah kesehatan yang ada di masyarakat, baik stunting, imunisasi, polio, campak dan sebagainya. Kami Basarnas juga ingin terlibat dalam hal itu sebagai pemerintah, ya, bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk menangani permasalahan yang dalam sisi kesehatan yang ada di wilayah Manokwari. Hepatitis akut sudah menjangkit sejumlah daerah termasuk Pulau Jawa. Penyakit itu dikhawatirkan bisa meluas bila masyarakat tidak menerapkan pola hidup yang sehat dan bersih. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Tahun ini arus mudik di Pelabuhan Sorong Manokwari tercatat mengalami peningkatan tajam dibanding tahun lalu. Meski meningkat, perjalanan arus mudik dan balik di Pelabuhan Sorong berlangsung aman dan lancar. Rabu kemarin, posko angkutan lebaran di Pelabuhan Sorong resmi ditutup. Dari catatan KSOP Sorong, kenaikan arus mudik sebagian besar adalah pemudik yang pulang ke wilayah Maluku, Makassar, dan Pulau Jawa. JC Julita Piris selaku Kepala KSOP Sorong mengatakan tahun ini kenaikan arus mudik di Pelabuhan Sorong mencapai 48%. Secara nasional kita Perhubungan Laut telah menutup posko angkutan laut lebaran tahun 2022 pada jam 24.00. Jadi pagi ini kita melaksanakan apel penutupan posko tersebut. Dari data yang dihimpun ada peningkatan, Bu? Jadi peningkatan dari penumpang dari tahun 2022 ke 2021 ke 2022 ada peningkatan sebanyak 48,72%. Evaluasinya seperti apa, Bu, untuk di pelabuhan sendiri? Kalau evaluasi pelaksanaan angkutan laut lebaran sendiri, kami sampaikan bahwa kerjasama yang baik antara TNI, Polri, dan instansi terkait maupun stakeholder di pelabuhan sangat baik sekali, sehingga kegiatan pelaksanaan mudik tahun ini berjalan lancar, aman, dan sehat sesuai dengan jargon kita, mudik aman, nyaman, dan sehat. Selama pandemi, pemerintah menutup perbatasan untuk mencegah arus mudik selama Lebaran. Dengan menurunnya angka kasus COVID-19, pemerintah akhirnya melonggarkan kebijakan dan mengizinkan masyarakat mudik Lebaran. Kebijakan ini dimanfaatkan masyarakat untuk yang sudah rindu pulang kampung untuk berlebaran sehingga memicu kenaikan jumlah pemudik. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat.
Memperingati hari ulang tahun ke-76 TNI Angkatan Udara menggelar lomba menembak memperebutkan Piala Kepala Staf TNI Angkatan Udara atau Kasaucup 2022. Lomba digelar di 3 wilayah yakni Jakarta, Bandung, dan Jayapura yang diikuti 60 prajurit. Lomba digelar di Lanut Silas Papare Jayapura karena Lanut Silas Papare telah memiliki fasilitas menembak yang lengkap. Komandan Lanut Silas Papare Marsa Budi Ahmadi mengatakan, lomba menembak ini juga merupakan ajang pencarian bakat menembak di lingkungan TNI Angkatan Udara, sehingga bisa mengukir prestasi hingga tingkat internasional. Lanut Silas Papare Jayapura mendapatkan kehormatan untuk menjadi tuan rumah lomba menembak Kasaucup. Ini Kejurnas menembak Kasaucup. Ini dalam rangka memperingati ulang tahun TNI AU yang ke-76. Lomba menembak Kasaucup ini dilaksanakan di 3 kota, di Jakarta, Bandung, dan di Jayapura. Kita memiliki fasilitas sarana prasarana menembak yang sangat lengkap dan termasuk terbaik di Indonesia, sehingga harapannya dengan digunakan lomba menembak ini, sarana prasarana yang ada ini bisa kita rawat bersama. Untuk peserta yang melaksanakan di Jayapura ini berasal dari wilayah Indonesia bagian timur. Jadi dari prajurit TNI AU yang dari Koop Sud 2 dan 3. Jadi peserta datang dari Madiun, dari Malang, Makassar, kemudian dari Biak maupun dari Ambon. Jadi kita pesertanya ada 60 orang, dan nanti mulai dari Tamtama, Bintara sampai Perwira Timur. Hari ini akan hadir melaksanakan lomba di nomor pistol dan menembak senapan laras panjang. Dan ini seperti yang disampaikan tadi oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Udara, Kasaucup 2022 ini berlangsung selama 5 hari dan mempertandingkan sejumlah materi lomba, antara lain tembak terbuka atau open turnamen yang diikuti prajurit maupun umum. Hendra melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia, prajurit Korem 181 Praja Wiratama menggelar tabur bunga dan ziarah di makam pahlawan Trijaya Sakti, Kota Sorong. Tabur bunga dipimpin langsung Komandan Korem 181 Praja Wiratama, Brigjen Wawan Erawan. Ini adalah salah satu rangkaian kegiatan dari hari ulang tahun Korem 181 Praja Wiratama yang kebetulan pada hari ini bertepatan dengan hari yang ke-59, ya, 59 tahun. Jadi sudah cukup lama nih usia Korem ini. Adapun kita berziarah ke tabur bunga ke Taman Makam Pahlawan ini, kita bangga ya, dan sekaligus memberikan penghargaan kepada para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa raganya untuk kebesaran nama bangsa kita, negara kesatuan Republik Indonesia, terutama pada saat-saat kita sedang melaksanakan dulu pada saat penjajahan Belanda sampai dengan saat ini. Jadi ini adalah wujud dari penghargaan Korem kita yang setiap saat pada hari ulang tahun Korem 181 selalu kita adakan berziarah ke Taman. Selain menghargai jasa para pahlawan yang telah gugur, Korem 181 Praja Wiratama juga melakukan pembinaan wilayah, seperti membantu masyarakat sekitar yang mengalami kesulitan air bersih. Topan melaporkan dari Kota Sorong, Papua Barat. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.